Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita muliakan Buya Dr. Andes Haji Istawardi Datuk Marajo dan Batungke Ame. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Masjid Darul Huda Bapak Prajarso dan jajarannya. Yang kami hormati Ibu-ibu Majelis Taklim Ikatan Masjid Darul Huda, Ikatan Remaja Masjid Darul Huda. Dan yang kami hormati Ibu-ibu kaum muslimat jamaah Masjid Darul Huda. Bapak dan Ibu yang kami hormati, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dengan rahmat dan karunia-Nya, peringatan 1 Muharram tahun 1446 Hijriah di Masjid Darul Huda bisa terselenggara pada malam hari ini. Salawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya kita semua adalah umat yang memperoleh syafaat beliau pada hari perhitungan kelak. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita mulai peringatan 1 Muharram 1446 Hijriah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nelayan berlayar pulang, yang gembira membawa ikan. Agar hati sejuk dan tenang, kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Galang Pratama. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram. Wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Muhammad Galang Pratama. Selanjutnya, kita dengarkan sambutan Ketua Umum Masjid Darul Huda kepada Bapak Prajarso. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini masih kita diberikan kekuatan dengan mudah mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah, Masjid Darul Huda yang kita cintai ini, dalam rangka memperingati tanggal 1 Muharram tahun 1446 Hijriah. Kebetulan kalau malam hari ini mungkin sudah tanggal 4 ya. Tanggal 4 kita peringati. Dan selanjutnya tentu tidak lupa salam serta salawat kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Buya Haji Ristawadi Datuk Marajo Nan Batonde Amin. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus Masjid Darul Huda, kemudian juga selanjutnya
adalah majelis taklim serta jajarannya, dan juga yang kita banggakan, senantiasa kita cintai, anak-anak remaja Masjid Darul Huda yang senantiasa aktif dalam segala kegiatan. Kemudian tentu Bapak RW, Bapak RT, kemudian juga para tokoh-tokoh ulama, cadik pandai, dan selanjutnya juga tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang sangat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa menghadiri kegiatan ini. Selanjutnya bahwa dalam peringatan 1 Muharram kali ini, tentu saya selaku ketua masjid, ketua umum Masjid Darul Huda, satu saja yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa 3 hari yang lalu saya selaku ketua Masjid Darul Huda, sehubungan dengan akan berakhirnya kepengurusan Masjid Darul Huda periode 2019-2024 yang insya Allah berakhirnya tepat pada 26 Juli. Untuk itu sudah saya terbitkan panitia pemilihan ketua umum pengurus Masjid Darul Huda. Sudah terbentuk sebanyak 7 orang yang secara proporsionalnya juga sudah mewakili masing-masing daerah, organisasi ataupun gender, sehingga mudah-mudahan yang 7 ini nanti bisa melaksanakan sesuai dengan harapan kita, tentunya yang jujur, yang adil dan lain sebagainya. Itu sudah panitia itu untuk sementara sudah merumuskan juga persyaratan-persyaratan yang akan dipilih seperti apa, dan nanti tentunya ini insya Allah akan dilaksanakan pemilihan tersebut tanggal 21 Juli ini. Dengan demikian bersama ini kami juga mengimbau kepada seluruh jamaah agar supaya tetap berpartisipasi dalam mengajukan suaranya, ya, mengajukan suaranya kepada siapa yang akan dipilih. Untuk hal-hal lain ini sudah menjadi wewenang daripada panitia, sehingga kegiatan selanjutnya yang telah disusun oleh panitia mulai dari penyaringan dan lain sebagainya sampai nanti pemilihan dan terpilihnya para calon tersebut akan dilaporkan pada jemaah. Ini tentu kemudian kita malam hari ini yang utama juga kami mengucapkan selamat datang ya di Masjid Darul Huda ini berkat doa semua jemaah juga dan niat baik kita semua, sehingga pulang pergi menjemput itu tepat pada waktunya. Pada saat berangkatnya sesuai dengan rencana kita mundur 20 menit. Perkiraan saya ini terlambat, perkiraan manusia. Tapi oleh Allah tidak. Sampai di sana tepat umat sholat maghrib, sehingga tim penjemput ini tadi bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Demikian juga kembalinya. Kita menghubungi beberapa rekan, khawatir kalau nanti terlambat. Kemudian sampai di sini juga sama, pas komat. Itu adalah
kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini kita untuk semua, dan kita juga yang kita muliakan Buya ini, saya salut juga. Beliau ini dari usia juga sudah sepuh, dari hanya kegiatannya, pelaksanaannya, jalannya, sikapnya masih sangat gesit sekali. Bahkan saya selaku ketua umum mungkin yang lebih muda dari beliau, kalah itu kegesitan beliau. Jadi lebih gesit dari kita. Itu kemudian Buya ini juga sudah melanglang buana sampai Australia, sampai di Jepang, Malaysia apalagi. Jadi memang beliau sudah, alhamdulillah kita bisa menghadirkan beliau di tempat kita ini. Tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Buya dengan segala hormat. Buya memang sudah ditunggu-tunggu karena sudah lama memang kita pesan beliau itu sudah 5 bulan, dan alhamdulillah sekarang tercapai, beliau hadir kepada kita semuanya. Dan kepada Buya mohon maaf apabila dalam penyambutan kami kurang berkenan pada Buya, dan kemudian juga tentunya segala sesuatu ada kekurangan kami atas nama seluruh jamaah Masjid Al-Huda, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih Buya, sangat terhormat sekali kami menerima Buya berkenan untuk memberikan tausiah di dalam memperingati tanggal 1 Muharram tahun 1446 Hijriah ini. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Prajarso. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan dengan seksama ceramah agama dan ditutup dengan doa kepada Yang Mulia Dr. Hardas Haji Ristawardi dan Tumarajo dan Batunke Ameh, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu, tapi indak sadonyo menjawab salam. Ambo pantunnya lajenya dari Baso ke Tanjung Alam, singgah balanjo di Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam, ambo doa lakinya babini cik lain. Ambo ulang salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nantakui nampak. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan dari jamaah yang telah menjawab salam. Sebenarnya itu untuk kita semua. Yang kita cari dalam hidup yang pendek ini, dan yang kita rindukan dan kita impikan dan harapkan hidup yang panjang di akhirat, itu dasarnya 3 itu. Pertama selamat, yang kedua dapat rahmat,
yang ketiga dapat berkah. Amin. Niniak kita ketumangguangan duo perpatihan sabatang de alui kileknya tibo de licin cayo mendatang. Apa kata beliau? Tali kok sapilin tigo alamat kabe nan kare tungku kok tigo sajarangan alamat nasi nan kamasak. Itulah salam dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, dilimpahi rahmat dan diberikan berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darul Huda Kecamatan Nanggalo, yang kita muliakan Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu pemuka masyarakat yang terbagi insya Allah kepada dua. Pertama niniak mama, yang kedua alim ulama. Niniak mama nan baure baka tunggang babatang badahan rampak berantiang badaun rimbun babungo babuah labe makanan anak kemenakan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para ulama nan basuluh tarang di dunia dendangnya sampai ke akhirat kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua tahu dihalal dengan haram seratus sah dengan bata air janiah tapian suci minuman kita di negari. Mudah-mudahan alim ulama juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat mendukung dan sangat berguna adalah ibu-ibu yang terdiri dari Bundo Kanduang, Limpape Rumah nan Gadang, Sumara Anjuang Paranginan, Kaunduang-unduang ke Madinah, Kapayong Panji ke Sarugo, Kok lapa parwi tampai minta nasi, Kok ayuh tampai minta air. Ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek pandai ibu-ibu batinggang, satitik minyak dikuali, masaklah goreng si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai ibu batana, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, disinat napi mangkoidui, puntung dielo disuruti, bakayu kalupa pisang, masaklah nasi jo gulainya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tainda lapa, kok tak cubo jo raso samba, ampe musim taraso jo lamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bundo Kanduang itu terdiri dari beberapa komponen. Bagi ibu-ibu yang giat pengajian Muhammadiyah, itu ibu-ibunya bernama Aisyah. Bagi ibu-ibu yang secara umum mengikuti pengajian dengan pakaian seragam biru putih, itu namanya majelis taklim. Ibu-ibu yang suaminya polisi masih aktif, itu namanya ibu-ibu Bayangkara. Kemudian Karya. Kemudian ibu-ibu yang suaminya ASN, itu bisa disebut namanya Dharma Wanita PKK. Ada yang istimewa lagi, ibu-ibu pakai sarwa lepis, baca biaya dilutui, salendang nyolilian diliye, kemudian nabuknya nyuagia, sumir kunyang, serupo bulu simpai, nyoba kaco mato hitam,
kemudian pakai buku jo pena, turun naik toko, naik rumah, itu namanya ibu-ibu kapano juno-juno. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Pada malam ini kita memuhasabah diri di tahun baru Hijriah. Jadi sekarang bukan tanggal 4 lagi Pak, karena Hijriah itu bertukarnya maghrib. Jadi sekarang sudah tanggal 5 semenjak azan tadi. Azan maghrib itu bertukar tanggal. Kalau Masehi alunkan tu hari ke siang dan tengah malam maniang atulah tukar tanggal. Iya. Sehingga ada orang berpendapat kalau salat Isya lah lewat jam 1 malam tak sah lagi karena tanggal lah bertukar katanya. Tapi yang bertukar itu tanggal Masehi, ya kan? Masehi itu dihitung dengan perputaran matahari, disebut syamsiah. Sedangkan Hijriah dihitung dengan perputaran bulan, namanya qamariyah. Dimanapun di Indonesia ini Pak, kalau orang bertanya lah bara bulan umuanak, lah bara bulan sudah nikah, bulan apa nanti anak kabarale. Ada orang bertanya lah bara matuari umuanak, ya kan? Matuari pamilo anak nikah. Jadi tahun yang benar itu tahun Islam, karena yang menyusun nabi-nabi, ya kan? Nabi-nabi Allah, nama-namanya sudah ada semenjak Nabi Adam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau di Bukit Tinggi Pak, dianggap di Kampung tu nyubah seketik disesuai jawasonya. Muharram, Sapa, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Nyuidui anak itu Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau di Pariaman tigo sana mau bulan Arab tujuh sabui. Itu menurut bahasanya sana. Muharram, Sapa, Maulid, adik Maulid, adik Sarang Bage, Rajab, Lamang, Puasa, Gayo, adik Gayo, Ajij. Itu loh bahasanya. Kalau lah Rabiul Awal itu tak ada orang Piyamban nyebut Rabiul Awal, Maulid. Rabiul Akhir adik Maulid, Jumadil Awal adik Jumadil Akhir Sarang Bage. Nah sudah tu Rajab, sabui bulan Arab Rajab tu tak ada Sya'ban lagi tu. Lamang, Puasa, Gayo, adik Gayo, Ajij. Ya kan? Tapi itu orang Pariaman, nan laye di Pariaman, nan Gadang di Pariaman. Kalau lah kelahiran Padang lah, kita tak tahu. Ya kan? Jadi bulan adalah bulan Hijriah ini yang dipakai oleh Rasulullah. Kata Rasulullah bulan Hijriah
tidak ada yang sampai 30 dalam sebulan itu. 29, sekian. Sehingga Nabi itu ketika hidup berpuasa Ramadan itu kerap kali 29 hari, bukan 30 hari. Tapi Masehi itu bulannya aneh. Ada 30, ada 31, ada 28. Ya, 28 itu tibanya di bulan apa? Februari. Kan aneh tak? Waktu tanggalnya tengah malam, itu orang mencilok Jawi tengah malam tu. Hanya tukar tanggal lalu jalan ke siang. Tapi kenapa kita memakai tanggal itu? Inilah akibat terjajah. Awak dijajah di orang Masehi itu 350 tahun, Pak. Ya kan? Maka yang terbiasa bagi kita kebijakan yang dibuat oleh orang Masehi. Sampai gini, Pak, hukum produk hukum itu hukum Belanda. Ya, hukum Belanda tu Pak Ustaz, bedanya Cina. Kalau hukum Cina orang produksi, orang korupsi ditahan dulu, sudah ditahan, tu diperaguan ke orang rami ke pasar babalanggu, sudah tu potong kepala. Kalau hukum Belanda potong tahanan. Akhirnya 20 tahun bisa saja jalani 12 tahun lagi. Jadi hukum yang dipakai dewa sampai kini hukum Belanda. Orang berzina lain di daerah. Tidak disesuaikan peraturan cek kampung. Kalau kita kok orang berzina bayar 20 kaluan semen. Atau nikah anda. Ini Pak. Jadi para jemaah yang terhormat kaum muslimin, negari awak dek dijajah Belanda dan tak pakai sampai kini hukum Belanda. Guru-guru silik meniru Belanda, Bapak. Itu banyak orang belajar jiu-jitsu, karate, kungfu, hapkido, judo. Kenapa? Guru rawat tak mau mengajar saudara, Pak. Kalau ada jurus 12 jurus atau 10 yang diajar nek tuo silik itu. Dan duo tu aku ikut untuk memputar yang waang kalau melawan ke guru itu. Kena saja. Aku jadi guru lo muridnya tu hanya ajar lo selapan lah. Akhirnya jurus itu habis. Ya kan? Nah, kalau ilmu bela diri orang Asia enggak Pak, hanya ajar saja. Sehingga yang mumpuni itu belajar karate bisa banitang tingkek 2 balik. Ya kan? Itu batuai ya baca Pak. Dek latihan bukan ilmu batin. Latihan tadi. Apa le menonton film Bruce Lee dan semua jambot. Itu push up-nya ciek jari Pak. Push up ciek jari sebelah tangan. Tapi barat anak banyak waktunya berlatih tu daripada makan dan minum. Ada awak namanya lalu Pak, latihan salat tu sehari. Lalu tu jago subuh, indah waktu subuh adalah siang hari. Apa betul saya ludah nak putih sikot. Tu itu kopi dah. Sekarang hari sudah 46 tahun. Ya kan? Yang intinya kita tak memperingati sebab Nabi tidak ada menyuruh ulang tahun tu Pak. Kita muhasabah diri kita setahun yang lalu 1445, sekarang 1446, mana banyak awak membuat dan baik jangan buruk. Ini yang dinamakan muhasabah. Ya kan? Untuk apa umur kita bertambah
diberi juga oleh Allah kesempatan, tapi amal kita tidak ada kemajuan yang lebih baik. Jadi dari sesuatu tahun ke tahun yang lain ada hendaknya perubahan. Jangan serupa orang senam. Ibu-ibu bapak ada tak yang ikut senam? Orang senam tu pak, tidak ada barang suara langkahnya. Satu, dua. Palua tabi ketiak babaun badan basah, baju basah, celana basah, tapi langkah sinan ke sinan. Jangan seperti itu kita dari tahun ke tahun. Ya kan? Yang mudah-mudah saja Pak. Kita yang biasa salat di rumah, setelah umur kita bertambah, kita masih hidup, biasakanlah salat berjamaah di masjid. Lebih-lebih laki-laki Pak. Kalau laki-laki ini salatnya di rumah, itu laki-laki salehah. Lah yang mau laki-laki disebut salehah. Tidak, salehah itu untuk perempuan. Ya kan? Yang paling berat mendatangi salat berjamaah di masjid ini kapan? Waktu isya bagi orang yang tipis imannya, waktu subuh. Sehingga orang banyak salat sunat dari salat wajib. Nah, ini kata Bu Yamka ya. Apa kata Bu Yamka? Kalau kamu ingin melihat orang Islam banyaknya, lihatlah di waktu salat sunnah hari raya, biar fitri, biar adha. Salat itu wajib atau sunnah? Sunnah. Tapi Pak, diwali orang bisa uang baru, diwali orang baju koko baru, kalau datang hari raya, ya. Kadang-kadang jubini barunya tukar. Beci baru. Padahal itu salat sunnah. Tidak pergi kita salat hari raya itu tidak berdosa. Tapi kalau kamu melihat orang yang Islam yang beriman, lihatlah ke masjid ketika salat subuh. Allah ado musaji Pak di nagari awak go nan samo raminya salat subuh berjamaah jo salat sunat hari raya. Cuma nunjuk apa yang seorang. Amola kemari pai Pak tam subuh demo. Iya kan? Orang datang salat berjamaah isya ko Pak. Iya kan? Ado nan tak datang yang subuh begolan tak kamanya. Kecik mati ndak ada. Padahal datang salat subuh berjamaah didahului 2 rakaat dengan salat qabliyah itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu hadis sahih yang disampaikan Nabi. Kita mendapatkan rahmat Allah dengan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itulah yang banyak dari dunia jo segala isinya. Jadi hijrah kita agak malas salat berjamaah ke masjid. Tahun 1446 ini kita ubah paradigma itu. Kita ramaikan masjid salat subuh. Caranya bah tiru ayam. Ayam apa Ustaz? Ini sudah salat isya lah no Ustaz. Aduh nampak dapat ayam sudah salat isya batu minum. Aduh. Nah ada apa? Atau pukul 3 perak siang je lah baku kuat. Jangan jago no aku salat tahajud lagi. Lebih kalian melagai kerja. Iya kan? Wah indah. Pai salat isya sudah tu pada minum sampai pukul 1 malam. Sedang bini saya merah. Jadi apa kalau ada perangai itu ubah lah.
Pak, saya terang ada Pak nanti ngecek tu. Ada cerita je. Ambo pai mengaji ke Musaji Nurul Bahri di stasiun kereta Pariaman. Jadi nampaklah ambo senan orang mampaseuan baru baca min 3.000 lah menjeo. Pandainya baru itu baca min tak? Kacau tu hanya cari bantu di dalam. Atau tapi penganam mau bertanya ke orang punya baru itu, lama-lama mau baru aku kacau bagus. Alah dah 4 tahun Pak, leh ada perubahan. Galak tukang baru itu, dah ada loh Pak. Kalau menurut apa Pak? Kalau baru itulah mencari bantuannya di kacau itu berubah dah. Mengapa Pak Ustaz? Pak ini ketukangnya ini. Dah, yo ruat. Agak baru aku membuat baju gak sesetel. Bab itu, setinggi itu mau memanjat kerambia. Berarti lanjang saya. Nyo caliak di orang di bawah. Amo caliak di kacau buruk nawak tak masalah tak bawa juga. Supaya bisa lo naik arago diri yang mau buatlah baju gak sesetel dah. Jadi manjat kerambia mau besok tak bertelanjang aja. Kini pertanyaannya, ada tak pengana baru itu? Ada? Awak kalau tak ada lo perubahan kenan bayi dari tahun ke tahun ni duit, agian nama salah nampak. Jadi kita harus berubah kepada yang baik. Ya kan? Di dalam segala hal. Sebab agama kita Islam, berumah tangga secara Islam, bergaul secara Islam, bersilaturahmi secara Islam, membina jembatan hati secara Islam, menikah secara Islam, mengatur semua pengeluaran pemasukan menurut Islam. Ada awaklah agama Islam tapi tetap dia makan riba. Ya kan? Jadi prakteknya kita tidak menyamalkan Islam. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Itu kata Allah. Awak masih karajo di PT Budenir. Atau Budenir itu Badan Usaha Tanah Rentenir. Nah kita salat juga, ya kan? Tapi tidak meninggalkan riba. Jadi secara syariat yang dimaksud hijrah itu apa? Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang benar-benar hijrah itu menurut syariat Islam, orang yang mau meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu sebabnya ayat berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya kan? Setelah salat itu apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah pekerjaan yang keji dan yang munkar. Praktek riba tadi siapa memulai Pak di dunia kok? Orang Yahudi. Kebanyakan kita ini Pak, kalau banyak orang mengerajon itu dia haram mana, itulah disangka halal. Orang lah cuy itu sadonya aja. Iya.
Ini banyak pandangan kita seperti itu. Maka penyakit ini sudah menular ke orang Islam. Ambo ke membeli oto baru pinampak yang murah, namanya Kalia, dikeluarkan dari Toyota. Sangke itu harganya 145 juta. Ingat? Ambo pitih. Alhamdulillah pitih kontan tuh bang, inden sebulan. Tapi kalau kredit, payah pagi ke sana bisa untuk tengah hari dapat. Karena labonya sampai kali lipat dia kalau kredit. Apa kau mau serupa itu awak amah mengkredit. Jadi apa kalau kemainan riba aja kredit ke kredit ya. Iya kan? Jadi, magic jar kredit, blender kredit, vakum cleaner kredit, mixer kredit, iya kan? Rice cooker kredit, kursi tamu kredit, kursi makan kredit, suami ya. Kalau tak itu tak dapat gawa ada Ustaz, dialah tak dapat. Sadang kita terkait dengan bunga berbunga itu, malaikat maut tiba. Awak takai utang babu malaikat maut tiba. Itu jangan diaruan kemati husnul khatimah Pak. Sebab praktek itu awak tidak sesuai jo. Nanti suruh Allah tak sesuai juga kamu. Akhir-akhir banyak tak orang kredit begini. Jadi nama nalah tahu tobat nalalu itu diampunkan ya Allah. Nama nalah tahu tobat lagi. Ambolah 72 tahun Pak, banyaknya dia kau menawarkan kredit. Ambolah pensiun saja pensiun ambolah baga buang jo PDIP gitu loh. Penurunan daya ingat dan penghasilan itu tidak partai Merdeka dong. Yo ada kredit rumah tempat tinggal lah do. Anak sadonya lah salah saya cucu lah sabaleh orang rumah nang kari belanjoy lah mati. Kini nyesibuan deh Allah mengaji ko kemari pai bab itu dek dimasukan orang ke video. Ya kan? Video ko ada utui namanya. Ya kan? Rupa dek utui ko tahu orang sabali. Anak namanya orang Sumatera Barat kok di masa negari nyonyi. Ya kan? Itu mangko orang Sumatera Barat kok kalau naik oto paknya tak mau lalu orang mencari sekeluar koraca sekeluar mengalih sate mengalih nasi beras mengalih rokok laku tu. Ya kan? Indah tabayang dia bawa di Australia itu orang Minang banyak. Banyak orang Minang. Itu namanya hijrah dari tanah air ke negeri orang. Dulu ada saudara kita di Pulau Jawa diatur oleh Pak Arun Zain ketika beliau Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipindahkan ke Kabupaten Sejunjung, Sawalunto Sejunjung. Kemudian kabupaten itu dimekarkan jadi 3. Pertama kota Sawalunto, kedua Kabupaten Sejunjung, ketiga Darmasraya.
Nyo tak pakai air rasanya terus Pak. Ini dia air beli rancak bunyinya. Abang mengkoda mas raya namanya. Sinan ada udah, ada mas. Ya. Ambo kalau mengaji ke Siti Wong Tua kabai siat, ya kan? Itu saudara-saudara kita dari Jawa, pengurus di sana. Mereka itu berkebun sawit, sudah kaya raya. Kenapa? Karena mau hijrah. Hijrah dia dari kampung halamannya di Pulau Jawa ke Sumatera Barat. Kenapa? Karena hijrah yang dilakukan Nabi dulu tuh Pak membawa kemenangan. Ambo contohnya ambo seorang Pak. Ambo kampung ambo di Waso di Kabupaten Agam. Karajo ambo dulu menjadi rumput kudo untuk mencari belanjo. Hijrah ambo ke Padang. Ya kan? Kalau awaklah mandiri serupa itu kaum muslimin itu kita bawa usaha kayak itu. Tidak-dagangan telingo kok. Kironya orang menerima karyawan di PT Semen Padang. Satu loh mau melamar. Nah, diterima. Kalau mau nak hijrah ni yang saya mau diwaso tu mungkin dapat. Enggak. Jadi kalau ada anak bapak-bapak setelah selesai sekolah kuliah ingin nyo ke merantau, ambo kepai ke Jerman mak lapeh jalan. Jangan ditahan-tahan di kampung. Ya kan? Dapat lo jodoh di nyo sinan orang Jerman tu. Bagamu Islam izinkan saja. Jangan pesek sadonya saya doang lah. Iya kan? Kalau orang Jerman nikah pasti duangnya manco-manco kulitnya putih. Ada sebut Indo-Jerman, Indo-Australia. Yang jelas seakidah. Jadi hijrah itu membawa keberuntungan. Iya. Tapi ada lo hijrah dan nilainya negatif Pak. Aduh. Pindahnya dari rumah istri itu, dia tinggal hanya di rumah istri muda saja. Itu hijrahnya namanya. Istri itu kok banyak anaknya tinggal istri yang muda kok lun beranaknya sinan saya. Iya kan? Akhirnya datanglah anak kandungnya kepadanya, ayah, papa. Itu beristri satu lagi itu hak papa. Saya juga sudah belajar. Di dalam Islam tidak dilarang laki-laki menambah istri, malah boleh 4. Tapi cari-cari jolah hama Pak. Saja apa begini jo ibu baru pada pulang-pulang. Siapa kamagi uang kuliah kami? Memang bapaknya ini sudah dibutakan oleh nafsu, ya kan? Anaknya pandai sekali menyampaikan kata-kata, tapi nyoyawe yo pantun berapa posisi. Jantalado lado juwo lado digoreng dikuali, janta manjo manjo juwo na ayah lada bini cie lain yang kurang ajar. Itu hijrahnya namanya, tapi hijrah nanti boleh beristri, tapi jangan tinggalkan tanggung jawab. Karena bapak-bapak anak tidak ada mantan anak. Dengan istri bisa saja kita pisah, disebut talak. Tidak ada kaitan kita lagi sama dengan orang-orang yang lain. Tapi anak tidak ada mantan anak. Ya kan? Kalau anak ditinggalkan beristri lagi, tidak diberi belanja, tidak pandai dia ngaji, tidak pandai baca Quran, tidak pandai dia salat, nanti dia akan masuk neraka. Dia menuntut, saya tidak pandai salat, tidak pandai ngaji, karena tidak dididik oleh ayah saya. Ya kan? Nah, itu hijrah yang tidak betul.
lalu sudah rumah bini baru, tak pulang ke bini lama. Sebenarnya bini cile itu tak ada Pak. Nabi Ibrahim itu 2 bininya. Dan diceritakan Al-Quran, cie namanya Sarah dan kedua Hajar. Jadi ibu-ibu kok begini apa cewek kali tak ada. Bukan semua ibu-ibu muda. Ya kan? Kalau ibu-ibu gaya, wah ini. Lain kalau kata lo jadinya begini. Jadi kesimpulan kita berpindah dari tahun ke tahun ini Pak, ya kan? Kita harus selalu mengendalikan emosi dan nafsu, dan itu diajarkan dalam salat. Kalau kita sedang tagak berdiri salat, itu tinggi otak kita dari sanubari kita. Tapi ketika kita rukuk dia sejajar. Ketika kita sujud, maka otak yang menimbulkan emosi kemarahan tadi rendah dari hati kita. Kepala itu lebih rendah dari tumit kita di belakang ketika sujud. Jadi artinya salat itu untuk meredam nafsu dan emosi. Jangan dikendalikannya hati oleh pikiran. Ya kan? Harus hati yang mengendalikan pikiran. Itu setidak-tidaknya karena kita tidak nabi, ya kan, bisa seimbang antara godaan nafsu dengan hati yang mengingat Allah. Seimbang. Karena kita tidak nabi. Semua aturan-aturan Allah, bapak-bapak, itu ada dispensasi. Itu sayangnya Allah jawab. Kalau kita jadi musafir, boleh tidak salat di jamak dan di kasar? Boleh. Kalau kita sakit dan dalam perjalanan jauh, boleh tidak kita tidak puasa hari itu? Boleh. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, bayar di hari yang lain. Tapi untuk meninggalkan peraturan Allah itu tidak boleh. Tidak sesuai jawab doa Pak Ustaz. Kalau nafsu dan kamu koba, satunya peraturan Allah kan tidak sesuai. Iya kan? Kenapa? Peraturan Allah itu sebenarnya lebih dahulu dari nafsu kita. Jadi kalau ada bertentangan peraturan Allah itu kira-kira aja nafsu apa? Kita harus mengubah diri, Ibu. Kalau boleh ambil contohan antara peraturan Allah dan nafsu awak sama dengan kepala dengan peci ini. Mana yang dulu kepala dengan peci? Duluan kepala. Kalau kopiah kau sampai kapalo nak ditarah atau kopiah akan ditukar. Ya. Orang lain tak gilo je Pak. Itu peci dan tukar. Tapi kalau lagi lo kapalo nya tarah. Itulah peraturan-peraturan Allah ini. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang termasuk saya, kita gembira masih hidup. Tapi sebenarnya hidup kita ini mengurangi jatah-jatah hidup selanjutnya. Kita sekarang ini menuju hadirat Allah. Dari fisik kita, pemikiran kita semakin tua tidak akan sama dengan muda dulu. Ambo dulu nenek ambo rasa kayak ambo kok Pak. Cucu lo banyak, para cucu lo 67 orang. Nah kanyo imbo cie nya Pak, tapi nyo imbo sadon. Nida, Sari, Am, Adi, Sainun.
Maka beliau imbau tu sebenarnya si Nida atau imbau na lain-lain. Akhirnya tiba lo dan bawa itu pak. Nyo cucu tapi timbau si parit tu anak. Ini bukan parit kakek, ini Hasan je. Iya. Dek lady imbau orang mengaji kok bapak-bapak lain tak kapumpunnya lah. Kok manual saya di rumah lah tambah pikun mah. Lebih-lebih ada bini lah mati lah. Habis itu saya. Lama-lama Sarawak lapang, tuan sakit-sakit, tu mati. Ini kan? Kalau sekarang saya yakin saya banyak didoakan oleh jemaah. Andaikan amo da amo kemari tadi ibu, mungkin si Ronald menjadi sasaran. Ya. Lai sawanang cari Ustaz Rizawati itu. Baliho jola lamo laki kami cari, pinyo nak datang. Ya kan? Jadi jamaah pasti mendoakan, ya Allah sehat anjola Ustaz kami kok. Dapatnya datang pun saja kami, lah sudah mengaji biko kok mati lah jalan. Ya. Bisa tak kita yang sedang sehat ini meninggal? Bisa. Sudah acara awak kau pak, biko tulah pulang awak ke rumah. Ada di antara jamaah kompanian bila dia nahnya ke rumah sakit langsung pasang impus. Tidak lama sudah diimpus, tidak tinti aja tu. Impus sudah dipasang kok masa dipindah lape-lape. Ya kan? Akhirnya turun tanganlah dokter dengan perawat berusaha. Dokter kau manggil yang dok baca pembuluh darah beliau di kudut. Tahu pengurus menjadi Darul Huda langsungnya umuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah Masjid Darul Huda yang tadi sangat serius mendengarkan tausiah Ustaz Rizawati, tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kanan punyo, dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju nak dapat ke diraya, lah bapisah badan jonyao. Sekarang jenazah sudah dibujurkan di rumah duka. Insya Allah sudah salat subuh besok kita pergi melayat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak nak mendengar tu tanya-tanya. Siapa menikah? Itu nan basanda di dunia mendengar kaji tu. Bisa tak? Apa-apa ibu-ibu nama sanda jangan takui lah. Itu contoh saja. Bisa saja ustaz yang penceramah ini yang meninggal. Kadang-kadang bapak-bapak ibu-ibu agak kecewa. Tadi malam mendengar kaji lah meninggal saya. Tadi malam. Iya kan? Beberapa menit sudah itu bisa meninggal kalau ajal telah sampai. Maka kita berpindah dari tahun ke tahun ini, semakin taatlah kita mematuhi Islam, karena kita tidak tahu jadwal kematian. Kalau menurut bapak dan ibu, mana yang lebih baik dikasih tahu jadwal kematian daripada tidak? Rancak tak dia tahu le pak?
Kalau dia tahu dia Allah Ristawardi wa meninggal nanti hari Sabtu tanggal 13 Juli orang ke memilih DPD balik wa nak ke satu besok tak payah mau mengaji ni mana payah mengaji ya kerja anak kerja Allah mau meninggal tanggal 13 Rancak mau zikir-zikir sedomah aja. Kamu aja mau kepahin aja. Jadi, karena jadwal kematian tidak tahu. Kalau setelah meninggal, apa saja yang kita miliki di dunia ini itu tidak akan dapat kita lagi. Ya kan? Kecuali kalau anak kita anak saleh. Jadi ketika kita hidup ini bapak-bapak dan ibu-ibu, harta kita sebahagian untukkanlah sebagai memulangkan kembali rezeki yang diberi Allah kepada jalan Allah. Kau tiba di Musaji, apa program pengurus tahun ini? Ya kan? Sebab namanya musaji, kau tak ada istilah sudah, Pak. Ada senang kelipa baru. Iko kalau ambo liye, wah lapis nang kemuko ko baru, Pak. Yo, nah nang kawalakang malamo. Yo, mengkonyo rancak, Pak. Seragam. Butuh dan nada. Ah butuh. Kita harus berubah. Kalau awak sepilih karya tahun lalu atau sampai pelan kau pemurah. Begitu. Investasi akhirat sudah dipindahkan sebagian harta kita untuk akhirat, itulah sebenarnya yang tersimpan. Andaikan ada ibu yang berasal dari Pasaman, dari Kuantan Singingi atau dari Muaro Sakai, itu pasti ada kebun sawit. Pasti. Kebun sawit kita itu apakah akan kita bawa mati? Tidak. Tapi setelah dia panen, sebahagian dari uang yang diberikan Allah itu kita sumbangkan kembali untuk jalan Allah. Nah, contoh yang paling murah, Pak. Awak banyak berkeyakinan kalau awak berinfak pahala sedikit. Tidak, Pak. Harta kita itu akan diganti sama dengan orang donor. Saya semenjak tahun 90, Pak, itu donor. Tapi saya disiplin, selalu sekali 3 bulan. Nah, jadi sudah berapa banyaknya saya donor? Sudah 119 kali. Malah orang yang memakai darah itu. Karena saya termasuk gemuk, maka darah itu diambil 350 cc, Pak. Nah, saja tahun 90-an. Pas umur 67 Anda beli lagi. Padahal darah saya masih bisa diambil, Pak. HB-nya 14,5. Darah saya itu normal 120/80. Kadang-kadang 115/70. Bisa diambil, tidak boleh di dokter. Sudah 119 kali darah saya diambil, kali 350 cc. Mungkin ya daging lebih, Pak. Ya kan? Tidak darah tuh. Tapi kaum muslimin bagaimana? Darah itu diganti oleh Allah. Jadi bapak-bapak yang telah mengeluarkan dana untuk membeli karpet tempat salat ini, bukan pahala saja yang akan diberi Allah, uang yang keluar itu diganti Allah kembali. Cobalah rasakan. Karena Allah sudah berjanji, min haitsu la yahtasib, akan diganti oleh Allah dari pintu yang tidak terduga-duga. Ya kan? Sebab kaum muslimin, para jemaah, kalau kita tahan arato di rumah, kita jadi orang cilako.
Siapa mengecek tu Ustaz? Allah. Wailul likulli humazatil lamazah. Itu yang pertama tu. Celakalah orang yang selalu mengupat, mencerca. Yang kedua orang celaka itu siapa? Walladzi jama'a malan wa addada. Orang yang mengumpul harta dihitung-hitungnya tapi tidak dikeluarkan untuk jalan Allah. Itu orang celaka. Dalam ayat lain nanti akan dikalungkan harta itu ke lehernya di akhirat dari api neraka. Tadi yang mau mencari Allah jalan kota infak tadi. Laya donan maisi. Lain. Ya dulu mencari kota tu jalan yang solan lo. Yang cari saja sudah betul. Alat terlampau kota tu punya jago lo ni. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya infak dan sedekah? Apa bedanya bu? Sedekah bisa ditukar juga lah, ya soalnya bansai, ada do pinti do. Tapi kita ketawa melihat wajah saudara kita, itu sedekah. Yang bilang begitu siapa? Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi kalau sepilih awak sedekah piti galak saya banyak. Itulah sedekah. Kalau infak bagaimana? Ada tak dibikin oleh bapak pengurus kotak infak di masjid ini di dekat pintu? Jangan galak saya ke kotak tu kalau kau masuk dah besi nampak ada kotak infak tu terletak sana. Tidak besinya tak? Adik kadua dia masuk ke dalam. Saya yakin jamaah masjid Darul Huda. Darul itu kampung, Huda itu petunjuk. Jadi jamaahnya jamaah yang kampungnya diberi petunjuk. Amin. Dan saya yakin tidak saya saja yang memberikan wirid ini semenjak masjid berdiri. Dan kajian-kajian itu akan tetap seragam. Apa? Intinya kajian ini bahwa kita semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak bisa memprediksi kematian. Kalau datang kematian Pak, tabuh di gua tigo-tigo, badan baganju babaliak pulang, katampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sawingka. Badarun ayat pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabeh limo langkok si tanggi ayat bungo. Bararak lalu ke surau, tiba di surau dibujukan mayriang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke Pusaru, iyo ke pandap pekuburan. Tak boleh di liang lahat, tanah sawingkah bapa kalang, mayriang madok kabilan dibantai papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nenu manyano sipun yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang bayi. Ya gitu. Yo. Coba ulang balik nanam baca tu. Sekarang pertanyaannya ibu, sasayang-sayang suami ke istrinya. Amuh naknya membuat pondok-pondok ketek dekat kubur tu nyunian gak 3 malam bininya nak mati kan? Lihat dong. Sudah di kuburan pulang ni. Yang baru. Ya kan? Ada. Nah sekarang ada pertanyaan. Ibu mana sayang ke Allah juga suami ibu? Ambo sana menunjukkan ni. Beko kau tak basuh je beko. Lebih sayang kami ke Allah lepas Ustaz. Kau indah.
Jadi jawabannya yang kira-kira mendekati betul, saya lebih mencintai dan menyayangi Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada suami saya. Lebih ke Allah, tidak kurang Suami. ke suami. Bapak-bapak itu yo. Mana cinta apa ke bini apa yo ke Allah. Saya lebih cinta ke Allah dengan tidak mengurangi cinta ke istri ambo. Lebih ke Allah, tidak kurang ke istri. Karena apa? Tidak ada yang bisa menandingi kasih sayang Allah. Contoh, dulu sekolah kejuruan ke Pak dan mengaji masalah ekonomi kan namanya SMEP. Kini lagi buku ratuan namanya SMK. Tamat SMEP masuk SMEA. Kemudian kuliah di ekonomi. Ada seorang anak otaknya itu sangat hebat, nilainya cum laude. Diminta karena coba dicari ke kampus si anak yang pandai. Nah, jolong kerajo itu lah jadi kepalanya di BI. Lah 10 tahun kerajonya, masuk lah orang perusinan, kira dia kelasnya 5 tahun di bawahnya. Kapan? Kamu dapat kerajo sikoda? Yo, kamu sikoda habis 10 tahun. Terjadilah cinta lokasi. Iya kan? Kemudian mereka menikah. Setelah yang laki-laki ini dinas lebih 20 tahun, peraturan di bank tidak boleh berdua suami istri. Ya. Jadi karena uang tulak lacik, suaminya kok dinasnya lah lama, kok itu bapak. Kami desa kampung, kedua-duanya kami ditulak lagi. Beliau pulang kampung kami naik. Boleh Pak. Ketika itu dapat pitih 2,5 miliar itu banyak dah Pak. Tahun 80-an. Hanya orang sawah di kampung naik. Tapi dia tidak punya keturunan. Beberapa tahun di kampung dapatlah istrinya ini kanker payudara sampai stadium 5. Bakemo. Cek istrinya kok meninggal bodoh dah, walaupun awak tak warana jangan capek udah mengganti yang bodoh. Nak cek suaminya dah itu nantakana diudara dia. Sakit kita ubek luku kita taweh damam kita tawa. Kita gantung kanan tinggi disandarkan kanan ganal. Menyerah kita kepada Allah dengan berikhtiar. Ya sayang bininya tu Pak, walaupun anak lah busuk, dia tak jajok. Ternyata ajarnya ini enggak serius. Tiap paginya menyiram kubur. Lah sampai 1,5 tahun, lagi cek tetangga, sayang apa kau ke bini. Lah 1,5 tahun menyiram kubur je. Orang tak tahu dah. Kiranya nyoba janji je bininya kok. Kalau adinda meninggal, pabilo dah boleh berini. Kalau lah 2 jangka rumput tumbuh di kubur kau dah. Atau kau siram taruh. Supaya rumput kau nak capek Ajo itu sayang laki kawan. Enggak ada bodoh. Jadi yang paling sayang kepada kita itu Allah. Jadi dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia, kita masih hidup, pindah kita dari tahun ke tahun, semakin taatlah kita kepada Allah. Inilah orang yang menang dalam hijrah. Itulah tausiah kita malam ini bapak-bapak, ibu-ibu. 1 jam lebih 5 menit saya berceramah. Kalau ada dan salah Pak, ambo mohon maaf lah ya jawatin. Apa-apa ya ibu-ibu tak ada salah.
Saya bersalah kepada Allah, saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buya tanya Buya, Yo. satu. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama, terima kasih banyak atas ceramahan bayan dari Buya. Orang awak dua sekali merangkul dayuang mudah-mudahan 2-3 utang lansai. ya. Bilang balik ya. 2-30 terlampau Ya. kalau boleh yo. Sekali merangkul dayuang Ya. 2-3 utang lansai. Enggak, pulau terlampau. Enggak ada uang. Leset seketek. Enggak pun. Sesuai. Enggak lah. Sekali membuka pulau baru 2-3 utang kawai. Sekali merangkul dayuang 2 kali pulau. Jadi bukan kalah tak. Mau ya. Ya. Awak saya orang Payakumbuh tapi lawan 67 semua. Ya. Nun juga le pulang Payakumbuh. Sayangnya ke Padang. Ya. Terima kasih. Ya. Pertanyaan apa Buya? Ya. Buya nampaknya semakin apa namanya semakin tua, Ya. semakin muda nampaknya. Terima kasih. Pertanyaan intinya. Ya. Asik. Ya. Banyak Buya yang kami tengok di Instagram atau di mana-mananya Ya. semakin banyak penggemar Buya. Ya. Yang kedua, sebanyak disayang itu banyaknya benci. Iya lah. Nah, pertanyaan sebenarnya, bolehkah seorang ustaz atau Buya menyindir ceramah? Sebab banyak jemaah yang konai kadanya. Ya. Yang ditanya sekali lagi, Buya kok yang salah atau orang yang datang musoji yang kena kada? Terima kasih. Ibu-ibu kali lagi maaf buat tadi tuan. Nah, mau jawab kecil dia kau. Awak mendengar kaji kau sama orang sikit. Ya kan, kalian tahu sikit. Ada sikit kau lah habis giginya pak. Tapi dek kepala orang kau sadang kata. Selamat. Ne, zero. Padahal sikit dah gigi lah. Ada sikit baru di Bali. Ya kan? Sikit kelera macam pati kepala ni. Kironan salah tu kepalanya dekat. Jadi kalau kepala dikada, kada kau nak kena ubek jangan sikit kesalahan. Terima kasih ya. Nah, jadi kalau dikat kesalahan sikit, awak rugi, tak berubah. Untuk itu sebelum kita makan tadi ada sambungannya dari anak pengurus tadi, kita berdoa dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam ini kami sudah berada di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah di tanggal 5 Muharram ya Allah. Malam ini kami bersama-sama di Masjid Darul Huda memuhasabah diri selama kami hidup di tahun 1445. Ya Allah, andaikan banyak kami berbuat dosa dan kesalahan, kekilafan dan kekeliruan, maka ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dan kami tahu dari Nabi Engkau, walaupun dosa kami sebanyak buih di lautan, maka Engkau ya Allah bersedia mengampunkannya. Jangan Engkau siksa kami dengan dosa dan kekilafan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa kakek moyang kami yang darah beliau terserak di persada ini,
berjuang merebut kemerdekaan di tangan penjajah. Sudah banyak perempuan yang menjadi janda, anak-anak yang menjadi yatim karena para syuhada yang meninggal mengusir penjajah di tanah air kami ini. Jadikanlah beliau hamba-hamba yang telah Engkau ampunkan juga ya Allah. Dan bikinkanlah di kubur ibu dan ayah kami yang telah meninggal raudhatan min riyadil jannah. Dan kasihi beliau ya Allah sebagaimana beliau mengasihi kami di waktu kecil. Jadikanlah anak-anak cucu kami anak-anak saleh dan salehah ya Allah. Hindarkanlah generasi kami dari minuman keras, dari narkoba, LGBT dan segala perbuatan maksiat dan mungkarat. Hindarkanlah anak-anak muda kami ya Allah. Jadikanlah generasi kami mendatang generasi yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Jadikanlah generasi kami taat salat ya Allah, taat beribadah ya Allah, dan selalu meramaikan masjid dan musala di tempat tinggalnya masing-masing. Ya Allah, Engkau yang bisa mengampunkan kami. Tidak ada yang bisa mengampunkan kami ya Allah kecuali Engkau. La yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashi'in wa qiyamana qiyamal qaifin wa qira'atana qira'atal dhakirin wa siyamana siyamas shaimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Silakan mencicipi dagangan yang telah disediakan. Saya Faras Afifah, MC yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.